Kita pada hari ini akan masuk dalam pasal yang ke-10. Kita akan masuk di dalam Nehemia pasal yang ke-10. Mari kita membuka Nehemia pasal ke-10, tetapi kita tidak akan membaca keseluruhan ayat-ayat ini. Kita akan melihat beberapa bagian saja berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu pengakuan membawa kepada komitmen. Nah, saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya sekali lagi mengajak kita boleh menenangkan hati kita dan meminta belas kasihan Tuhan untuk firman Tuhan yang akan kita baca dan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau telah membebaskan kami dari belenggu yang begitu besar, dari beban yang begitu hebat. Melalui kematian-Mu di atas kayu salib, Engkau menyatakan akan belas kasihan-Mu kepada kami dan anugerah-Mu kepada kami yang mengambil beban kami. Kami bersyukur kami menjalankan kehidupan di tengah-tengah dunia ini dengan tidak lagi dibebani oleh dosa. Kami bersyukur kami hidup di dalam belas kasihan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, di dalam pengasihan Tuhan hari demi hari. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan kasih yang besar itu kepada kami. Memberikan kepada kami pengampunan itu, sekali lagi juga memberikan kasihan kepada kami pada pagi hari ini. Ketika kami boleh berkumpul bersama-sama ya Tuhan, kami sungguh memuji Engkau. Karena Engkaulah yang telah memberikan kesempatan bagi kami bersama untuk boleh memuji-muji Engkau pada pagi hari ini. Engkau memberikan kesempatan bagi kami dalam hari-hari yang begitu sibuk, untuk kami boleh beristirahat sejenak untuk boleh memikirkan ulang akan besar pengasihan Tuhan kepada kami. Dan pada sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberikan firman yang mempertumbuhkan iman kami. Kami sangat rindu Tuhan memberikan firman itu kepada kami. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa di tengah-tengah dunia yang gelap ini kami membutuhkan firman-Mu yang menerangi jalan hidup kami. Kami memerlukan firman yang bukan hanya membukakan pikiran kami, tetapi kami membutuhkan firman yang mengubah hidup kami, yang membawa kami semakin jauh lebih baik, semakin seturut dengan Kristus, sampai kami bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu dalam seluruh keterbatasannya, dan Tuhan boleh memakai hamba-Mu sekali lagi menyatakan isi hati-Mu kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, mari kita membuka Nehemia pasal 10. Saya akan membacakan beberapa ayat, yaitu di dalam ayat yang ke-28 dan 29. Saya akan membaca ayat 28 dan 29. Nehemia pasal yang ke-10. Saya akan membaca 2 ayat terlebih dahulu dan kita akan membaca selanjutnya nanti ayat-ayat yang lain. 28 dan 29. Dan orang-orang yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak mereka, dan anak-anak perempuan mereka. Begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa, hamba Allah itu, dan untuk setia tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Saudara, kita hari ini masuk dalam pasal yang ke-10 berkenaan dengan bagaimana setelah di dalam pasal yang ke-8 dan pasal ke-9, orang-orang Israel itu telah mendengarkan firman Tuhan, telah membaca firman, dan mereka dalam pasal yang ke-9, mereka melakukan semacam satu pengakuan di hadapan Tuhan. Dan di dalam pasal ke-10 kita, kalau LAI memberikan judul di situ, Piagam Perjanjian, di mana orang-orang Israel itu menyatakan satu komitmen kepada Tuhan, satu sumpah kepada Tuhan, dan mengatakan di dalam ayat 29, yaitu mereka bersumpah kutuk untuk menuruti hukum Allah yang diberikan oleh perantaraan Musa. Nah saudara, dalam pasal yang ke-10 ini saya mengajak kita terlebih dahulu, sebelum melihat pasal 10 ini, mari kita melihat sejenak apa yang telah kita sudah renungkan di dalam pasal ke-8 dan pasal yang ke-9. Ketika Nehemia di dalam pasal ke-8 memberitahukan kepada kita bagaimana orang Israel ketika membaca firman, ketika Ezra itu membacakan firman, dan dikatakan setengah hari mereka membaca, setengah hari Taurat itu dibacakan.
Dan bagaimana respons dari orang-orang itu ketika mendengarkan firman Tuhan dibaca? Mereka sungguh-sungguh sangat tergerak ketika Ezra membacakan Taurat. Dan mereka sangat tergerak hatinya menyadari bahwa bagaimana firman itu memberikan teguran kepada mereka. Memberikan kepada mereka satu gambaran hidup dari nenek moyang mereka. Dan gambaran hidup mereka yang memang melawan Tuhan. Kita sudah melihat di dalam pasal yang ke-8 bagaimana orang-orang itu kemudian menangis karena mereka mendengarkan firman. Karena ketika firman Tuhan diberitakan, firman itu menusuk hati mereka. Dan kemudian mereka begitu menangis di hadapan Tuhan. Tetapi kita melihat bagaimana para pemimpin-pemimpin Israel hari itu mengatakan, kamu pulang. Kamu pulang ke rumahmu, kamu kemudian boleh makan dan minum, kamu bersuka cita karena Tuhan telah memberikan pengampunan kepadamu. Nah, saudara, kita melihat bagaimana respons orang Israel ini ketika firman diberitakan, ketika firman menegur mereka, bagaimana Tuhan melembutkan hati mereka untuk menerima firman itu, dan bagaimana mereka kemudian dalam pasal ke-9 datang kepada Tuhan dengan satu pengakuan. Pengakuan apa? Mereka mengakui bahwa mereka itu berdosa dan benar-benar membutuhkan belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Dan mereka mengetahui bahwa Engkau Tuhan yang mengampuni, dan kiranya Engkau juga memberikan pengampunan kepada kami. Saudara, dalam pembahasan kita sebelumnya saya mengatakan bahwa pengakuan itu begitu sangat penting. Pengakuan itu perlu ada dalam kehidupan orang percaya. Kalau tidak ada pengakuan bahwa diri itu berdosa, bahwa Tuhan itu suci, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang memberikan belas kasihan kepada kita, maka Yohanes mengatakan kita adalah orang-orang pendusta. Kita orang-orang pendusta jikalau kita kemudian tidak mengakui diri orang-orang yang berdosa. Sisi lain, Bapak sekalian, tidak adanya pengakuan itu berarti orang akan jatuh dalam apa? Kepada satu membenarkan diri, mengejar bahwa saya layak untuk menerima segala sesuatunya. Nah, kita sudah melihat itu, Bapak sekalian. Bagaimana mereka datang mengakui dosa-dosa mereka. Bagaimana pengakuan itu begitu penting bagi kehidupan mereka. Menyadarkan mereka butuh Kristus. Mereka butuh Tuhan hari demi hari. Dan di dalam pasal 10, seolah kita melihat bahwa setelah firman Tuhan diberitakan, ada kesadaran akan siapa mereka. Setelah firman Tuhan menegur mereka, mempertobatkan mereka, dan mereka sekarang mengaku kepada Tuhan. Setelah mengaku ngapain? Setelah mengaku, maka pasal 10 menunjukkan mereka sekarang mau berkomitmen kepada Tuhan. Saudara, saya masih ingat sekali di dalam pertemuan sebelumnya kita waktu ibadah, saya mengatakan orang yang mengaku, tetapi tidak pernah berubah di dalam hidupnya. Nggak pernah ada pengakuan di dalam hidupnya. Orang yang mengaku berarti menuntut diri untuk ada perubahan. Dan orang Israel ketika mereka mengaku, mereka mau sekarang secara spesifik mau ikut Tuhan. Mau mengakui dosa-dosa mereka, sekarang mereka mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh berkomitmen. Dan mereka tahu mereka berkomitmen tentang apa. Dan itu yang kita bisa lihat komitmen mereka. Iman Kristen, iman Kristen bukan hanya sekadar saya mengetahui bahwa aku orang berdosa, Kristus mengampuni saya datang mengaku dosa saya, setelah itu saya tidak perlu ngapa-ngapain. Itu bukan iman Kristen. Iman Kristen, saya tahu saya orang berdosa, saya menerima pengampunan, sekarang saya mau mengikut Tuhan. Tetapi mengikut Tuhan seperti apa? Di dalam bagian ini kita melihat, mengikut Tuhan, mereka mengikut Tuhan dengan berkomitmen untuk apa? Untuk mengikuti segala perintah firman Tuhan. Maka bagian pertama yang kita mau renungkan hari ini bahwa pengakuan itu membawa orang percaya untuk menundukkan diri kepada otoritas firman Tuhan. Sekali lagi, pengakuan akan diri mereka, pengakuan orang yang berdosa ini di hadapan Tuhan yang suci akan membawa setiap orang percaya untuk tunduk kepada firman Tuhan, untuk kepada segala firman Tuhan yang dituliskan kepada kita. Saudara, kalau kita bertanya begini ya, waktu mereka berkumpul dan memberikan meterai kepada di dalam perjanjian itu, di dalam ayat ke-38 pasal 9 misalkan saya baca kepada kita, berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh, kami catat dengan dibumbuhi meterai pada pemimpin kami, para pemimpin kami.
orang-orang Lewi, kami, dan para imam kami. Jadi mereka membuat sebuah perjanjian. Dan ini satu kata yang sangat serius sekali ketika dalam perjanjian lama dikatakan perjanjian. Berarti itu sesuatu yang sangat-sangat serius. Mereka mau berjanji kepada Tuhan. Mereka mau berjanji dengan apa? Dengan memakai seluruh meterai yang mereka miliki. Simbol yang mereka miliki untuk di dalam perjanjian itu mereka taruh meterai mereka. Bahwa kami bersungguh-sungguh. Siapa yang berjanji ini? Dan katakan kepada kita yang berjanji itu adalah para pemimpin-pemimpin kami, orang-orang Levi, dan para imam. Di dalam ayat yang ke-14 pasal 10 dikatakan, dan dari pemimpin-pemimpin bangsa. Jadi saudara, ada sekitar 84 orang dituliskan di sini. Dan mereka adalah orang-orang yang kemudian sebagai pemimpin secara politik, sebagai pemimpin kepala keluarga, sebagai pemimpin di dalam peribadatan para Levi, para imam, mereka kemudian membumbuhi meterai dalam perjanjian itu. Dan mengatakan apa? Kami mau patuh kepada hukum Allah, serta kepada hukum Allah yang dituliskan kepada perantaraan Musa, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Saudara, orang yang mengaku, yang sadar diri, yang melihat dirinya, dia akan menyadari bahwa saya perlu tunduk kepada hukum Tuhan, kepada firman Tuhan. Dan siapa yang perlu tunduk, Bapak sekalian? Siapa yang perlu tunduk? Bukan hanya satu kelompok orang yang tunduk kepada firman Tuhan, yang perlu menundukkan diri di bawah otoritas firman Tuhan itu. Bukan hanya satu kelompok, bukan hanya jemaat, kalau kita mengatakan demikian ya. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya jemaat, bukan hanya aktivis, tetapi setiap orang yang ada yang menjadi umat Tuhan. Kalau dikatakan di sini para pemimpin politik, Nehemia, Zedekia, para imam, para Levi, para pemimpin-pemimpin bangsa, mereka semua nggak ada yang terkecuali, Bapak sekalian. Nggak ada satupun orang yang terkecuali yang mengatakan bahwa firman ini hanya berlaku bagi orang tertentu saja. Saya hamba Tuhan, ya enggak lah. Tugas saya yang memberitakan firman. Firman yang gak berlaku bagi saya bertugas memberitakan. Kamu jemaat yang mengikutinya. Oh tidak, Bapak sekalian, tidak. Di dalam bagian ini kita melihat semua orang harus tunduk kepada otoritas firman. Harus tunduk kepada otoritas firman yang Tuhan berikan kepada Musa. Tuhan berikan kepada Musa, tetapi orang yang sedang mengatakan ini bukan firman dari Musa, ini firman Tuhan. Dan kami mengakui bahwa ini dari Tuhan, oleh sebab itu kami mau tunduk kepada firman yang diberikan kepada kami. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan di situ, begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti. Kepada setiap orang yang cukup dewasa untuk mengerti. Saudara, kita menuntut, bahkan anak sekolah minggu ya, kita ajar begitu ya. Kadang-kadang saya beberapa waktu ikut di dalam kelas Batita Balita ya. Saudara, kalau pernah ikut kelas sekolah minggu Batita ya, saudara mendengarkan, melihat guru lagi cerita, anak kemana-mana. Tetapi kita menuntut mereka untuk boleh mendengarkan, setidaknya mereka tahu. Tapi di sini kita melihat bahwa Nehemia mengatakan, setiap orang yang cukup dewasa untuk mengerti, mereka dituntut untuk boleh mengambil sebuah komitmen mengatakan bahwa Tuhan, kami mau mengikuti firman-Mu. Tuhan, kami mau mengikuti kebenaran firman-Mu. Saudara, firman itu tidak hanya diikuti oleh satu kelompok. Atau kadang-kadang kita mengatakan bahwa hanya oleh pasangan saya, oleh anak saya, ini firman kepada mereka. Tapi seolah-olah kita diingatkan dalam bagian ini bahwa firman itu perlu diikuti oleh setiap orang. Tua muda, dewasa, orang yang kerjaannya di bait Allah, orang yang kerjaannya di politik, orang yang kerjaannya secara pemimpin, mereka semua perlu menundukkan diri pada otoritas firman. Dan sekali lagi dikatakan dalam ayat 29, mereka mengikuti segala peraturan, segala perintah. Ini penting, Bapak sekalian. Ketika kita mengatakan, aku mengakui Engkau Tuhan yang berotoritas terhadap diriku. Aku mengakui Tuhan bahwa aku orang berdosa. Maka aku sekarang mau tunduk kepada firman-Mu yang Engkau berikan kepadaku. Maka aku tidak akan memilih beberapa bagian firman untuk saya ikuti dan yang lain saya abaikan. Saudara, sekali lagi dalam bagian ini dengan tegas
Nehemia menuliskan kepada kita bahwa orang-orang Israel mengikuti segala perintah Tuhan, segala peraturan dan ketetapan Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita ada kecenderungan bahwa bagian-bagian tertentu kita seolah menutup mata. Tetapi bagian tertentu kita sangat semangat mengerjakannya. Bagian yang lain kita tahu barangkali, tapi tutup mata lah ya. Saya nggak bisa melakukan itu. Saya sulit melakukan itu. Saya menggaungkan sesuatu yang mudah saya kerjakan. Tapi bagaimana sesuatu yang memang sulit untuk dikerjakan barangkali? Sambil contoh misalkan, Bapak sekalian. Misalkan apa? Ketika Yakobus mengatakan lidah itu bisa menghancurkan manusia, atau lidah itu seperti api yang membakar hutan. Kita tahu bahwa manusia itu mulutnya bisa menghancurkan satu komunitas barangkali, bisa membunuh barangkali. Kita tahu, tapi seolah itu ya semua orang juga lakukan itulah. Kita mungkin barangkali mengatakan semua orang juga melakukan hal-hal seperti itu. Ya sudahlah, kita abaikan itu. Kita fokus ke sini saja bahwa Allah itu kasih, Allah itu mengasihi kita. Oh tidak, Bapak sekalian. Nehemia mengatakan kepada kita hari ini, maksudnya melalui bagian ini, bahwa orang yang mengakui akan Tuhan, mengakui otoritas Tuhan, mengakui otoritas firman, mengakui siapa diri mereka di hadapan Tuhan, maka Bapak sekalian, mereka tidak memilih bagian Alkitab tertentu untuk diikuti. Saya kira sesuatu yang tidak gampang, Bapak sekalian. Siapa di antara saudara yang sangat gampang untuk boleh mengerjakan semua perintah firman? Nggak gampang, Bapak sekalian. Tetapi mereka mengatakan, Tuhan, kami mau komitmen, kami mau ikut Engkau. Bahkan dikatakan di sini mereka bersumpah kutuk. Ini satu perjanjian yang sangat-sangat serius. Untuk mereka kemudian mengatakan, Tuhan, kami mau mengikuti seluruh firman-Mu. Kami tidak mau memilih bagian tertentu. Kami tidak mau memilih bagian-bagian yang kami mudah untuk kerjakan. Kami tidak mau memilih bagian-bagian tertentu yang memberikan kesenangan bagi kami. Kami mau melakukan semua. Kami mau bersumpah di hadapan-Mu, Tuhan. Saudara, saya kira bagian ini sekali lagi mengingatkan kita, ketika mereka memberikan pengakuan kepada Tuhan, memberikan pengakuan akan otoritas Tuhan, memberikan pengakuan siapa diri mereka, dan menghantar mereka, mempersiapkan diri mereka untuk mengatakan, Tuhan, segala firman-Mu kami mau tunduk. Dan tidak terkecuali, Bapak sekalian, orang dewasa, orang anak-anak. Kalimat yang sangat penting di situ, setiap mereka yang dewasa, yang cukup mengerti, dituntut untuk boleh bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mereka yang mengerti akan firman itu dituntut untuk boleh bertanggung jawab dan berespon terhadap firman. Saya kira ini sesuatu yang saudara dan saya perlu renungkan. Bahwa setiap kita ketika kita mendengarkan firman, merenungkan firman, membaca firman, saudara dan saya dituntut untuk berespons terhadap firman yang saudara dan saya baca. Dituntut untuk berespons terhadap otoritas yang Tuhan berikan terhadap firman yang membawa kita untuk boleh tunduk mengikutinya. Tetapi saudara perlu hati-hati juga ketika kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nehemia di sini, bahwa mereka bersumpah kutuk, mengadakan sumpah kutuk di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam perjanjian lama, itu di dalam Number 30 ya, itu menuliskan bahwa perlu sangat hati-hati. Di dalam bilangan 30 itu perlu sangat hati-hati untuk memberikan satu sumpah. Tuhan tidak suka orang yang bersumpah, orang yang kemudian melakukan satu janji, tapi tidak menepatinya. Bahkan Yesus Kristus dalam Matius pasal 6 misalkan mengingatkan juga, jangan engkau melakukan janji, engkau bersumpah, katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Saudara, tentu kita tidak masuk dalam seperti kehidupan orang-orang di Ibrani ya. Mereka yang kemudian melakukan sumpah dengan seperti ini. Karena mereka melakukan sumpah dengan melakukan perjanjian misalkan. Karena kenapa? Karena saudara dan saya hari ini ada di dalam hukum belas kasihan. Saudara tidak mengatakan saya berjanji kepada Tuhan. Tentu saudara, tentu kita berjanji, berkomitmen untuk boleh mengikuti Tuhan. Tetapi saudara perlu ingat bahwa kita tidak ada di dalam hukum yang mematikan seperti orang-orang Israel. Karena kita berada dalam hukum kasih. Bukan berarti kita berada di dalam hukum kasih itu kemudian kita tidak perlu berkomitmen mengikuti Tuhan. Tetapi kita tidak dituntut untuk boleh melakukan sumpah seperti ini. Karena kita memiliki relasi bapa dan anak. Kita dituntut untuk dalam satu relasi ini bukan relasi seperti Israel yang mengakukan satu kutuk seperti ini.
tetapi di dalam relasi belas kasihan. Berarti Bapak sekalian, ketika kita hari ini pun kalau berkomitmen mengikut Tuhan, berkomitmen mengikuti firman, dan mengatakan kepada Tuhan, saya mau komit kepada Tuhan, saya mau komit untuk boleh mengikuti segala bentuk firman Tuhan, maka saudara perlu hati-hati, jangan sampai kita jatuh di dalam satu kelompok yang dikatakan misalkan legalisme. Jangan sampai. Kelompok legalisme adalah orang-orang yang mengatakan harus hidup sesuai aturan. Bagus nggak? Bagus, bos sekalian. Kalau ada aturan itu bagus. Hidup sesuai dengan aturan itu bagus. Tetapi apa masalahnya? Orang-orang legalis itu berarti ini hukum Tuhan, itu harus dikerjakan. Maka mereka melakukan itu bukan karena mereka cinta Tuhan, bos. Tetapi melakukan itu karena memang takut akan hukuman dari Tuhan. Jadi saudara, ketika kita kemudian berjanji, berkomitmen untuk melakukan sesuatu, maka kita tidak didorong oleh rasa takut atau rasa emosi. Orang-orang Israel ini, ketika mereka mendengarkan firman, firman itu menghancurkan hati mereka. Itu mereka mengetahui bagaimana pengorbanan Tuhan yang menghantar mereka kembali ke tempat perjanjian. Dan mereka mengatakan, Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Hati mereka dihancurkan sehingga mereka kemudian boleh datang kepada Tuhan dan mengatakan, kami mau ikut, kami mau komit kepada Engkau Tuhan. Bukan hanya sekadar di dalam kehidupan orang-orang percaya secara emosional dalam sebentar mengatakan saya mau komit ikut Tuhan. Tetapi hanya komit 1 minggu, 2 minggu. Setelah itu ya sudah selesai. Itu hanya sebatas emosi saja sekali. Tetapi kita hendak melihat bahwa komitmen itu keluar dari rasa takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan. Bukan hanya sekadar hidup sesuai dengan aturan. Apa masalahnya, Bapak sekalian? Kalau saudara hidup sesuai dengan aturan saja tanpa cinta kasih kepada Tuhan, akibatnya apa? Akibatnya adalah kita menjadi orang-orang yang akan melihat diri itu lebih baik. Sekali, Bapak sekalian. Bahwa ketika kita menjalankan satu komitmen mengikuti hukum misalkan, dan kita perfect melakukannya, kalau bisa, which is nggak ada yang bisa, Bapak sekalian. Kalau bisa mencapainya, dan kita nggak mencintai Tuhan melakukan itu, kita hanya sekadar, ya memang aturannya begitu kok, supaya tidak dihukum oleh Tuhan, ikut inilah. Tetapi saudara, itu akan membawa kita melihat diri kita lebih tinggi daripada orang lain, dan bahkan membawa kita atau mempersiapkan kita untuk melihat Kristus. Kita tidak terlalu butuh. Kenapa? Saya bisa lakukan kok ternyata. Dan itu yang terjadi kepada orang-orang Farisi di dalam perjanjian baru. Kalau kita melihat bagaimana orang-orang Farisi itu, mereka itu orang yang punya firman, Bapak sekalian. Mereka itu memiliki Taurat. Mereka itu melakukan Taurat itu dengan sangat ketat. Mereka berpuasa. Mereka memberikan persembahan. Mereka berdoa. Mereka melakukan segala aturan-aturan itu. Mereka komit. Tetapi mereka komit tanpa cinta kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka kemudian melihat diri mereka begitu sangat layak. Begitu sangat layak, Bapak. Sehingga waktu firman Tuhan disampaikan kepada mereka, mereka tidak mungkin mendengar lagi. Kenapa? Karena mereka sudah layak. Kami keturunan Yahudi, kami sudah memiliki Taurat, kami mengerjakan Taurat itu. Apalagi yang kami butuhkan? Bahkan mereka tidak membutuhkan juru selamat. Saudara, hati-hati ketika kita kemudian masuk dalam satu komitmen tertentu. Di dalam contoh yang kita lihat hari ini yaitu bagaimana komit mengikut Tuhan di dalam mengikuti seluruh firman Tuhan. Maka perlu hati-hati bahwa ketika kita mengerjakan itu bukan karena kekuatan dari diri kita sendiri, tetapi belas kasihan Tuhan. Saudara harus mengerjakannya dan saya mengerjakannya di dalam kasih kepada Tuhan. Karena orang-orang Farisi sudah membuktikan kepada kita, mengerjakan semuanya itu tanpa kasih kepada Tuhan, membawa mereka melihat diri mereka lebih tinggi daripada yang lain. Hal yang pertama yang kita bisa lihat, Bapak sekalian, yaitu pengakuan itu mempersiapkan kita untuk boleh tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Kita tahu firman berasal dari Tuhan, bukan dari Musa, dan saya mau mengikutinya. Dan saya mau menundukkan diri di dalam otoritas firman, segala firman, bukan sebagian firman, tetapi semua firman, saya mau tunduk di bawahnya. Dan saya menjalankan itu di dalam cinta kasih kepada Tuhan. Dan bukan di dalam satu keterpaksaan mengerjakannya. Hal yang kedua, Bapak sekalian, yang kita bisa lihat di dalam ayat-ayat yang kita baca. Ketika mereka mengakui
Mereka mengakui akan otoritas Tuhan, otoritas firman. Tapi yang kedua, pengakuan itu menghantar mereka, mempersiapkan mereka untuk boleh menjalankan satu kehidupan yang terpisah dengan orang-orang tidak percaya. Ketika mereka mengatakan, kami sudah diampuni oleh Tuhan, kami diterima oleh Tuhan, kami umatnya Tuhan, sekarang Tuhan, kami orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan, yang diampuni oleh Tuhan, kami mau hidup berbeda dengan orang-orang yang lain. Karena kami umat Tuhan dan orang lain itu tidak menyembah Engkau. Maka orang-orang Israel, Bapak sekalian, dalam bagian yang kita baca, mengatakan kami memisahkan diri dari mereka. Saya membaca di dalam ayat 28. Para budak di bait Allah dan di segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah. Ayat 29, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka. Saudara, ketika mereka datang kepada Tuhan dan mengaku segala dosa mereka dan mengakui Tuhan, mengakui otoritas Tuhan dan mengakui bahwa kami mau tunduk kepada firman, berarti mereka mau sekarang berkomit menjalankan satu kehidupan yang berbeda dengan orang-orang tidak menyembah Tuhan. Saudara, ketika dikatakan mereka mau mengakukan satu kehidupan yang terpisah dengan orang-orang tidak percaya, berarti itu bukan hanya berpisah secara fisik. Bukan berpisah berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya, mereka tidak menggabungkan diri. Tetapi di sana ada satu pengertian bahwa mereka itu mau mendevosikan secara total hidup mereka kepada Tuhan, apapun kos yang harus dibayar. Sekali lagi, Bapak. Ketika mereka memisahkan diri itu, mereka sedang mengatakan bahwa kami secara total mendevosikan diri kami hanya kepada Tuhan. Apapun kos yang harus kami bayar, kami mau ikut hanya kepada Tuhan. Saudara, di dalam bagian-bagian yang kita lihat ini, kita melihat bagaimana Israel menyadari diri mereka sebagai umat Tuhan. Dan kemudian mereka melihat orang-orang lain sebagai orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan, sebagai sesuatu yang berbeda dengan mereka. Perbedaan ini bukan hanya perbedaan secara ras, Bapak sekalian. Bukan hanya perbedaan secara bahasa. Tapi perbedaan yang satu itu menyembah Baal, kami menyembah Allah yang hidup. Kami mau mendevosikan diri kami hanya kepada Tuhan. Maka waktu mereka mengatakan kami mau memisahkan diri dari orang-orang yang tidak menyembah Allah, mereka kemudian mengambil satu praktek yang sangat-sangat spesial sekali, yaitu apa? Kami mau hidup dalam pernikahan yang kudus. Pernikahan yang kudus apa maksudnya di sini? Yaitu pernikahan yang tidak campur dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Saudara, ketika mereka di dalam ayat 30 mengatakan, kami mau berkomitmen Tuhan, bahwa anak-anak perempuan kami tidak berikan kepada anak-anak laki-laki dari penduduk negeri ini. Dan kami juga tidak mau mengambil anak-anak perempuan dari penduduk negeri ini untuk menjadi istri bagi anak-anak lelaki kami. Itu satu komitmen yang mereka lakukan. Bahwa kami mau memisahkan diri, kami mau mendevosikan diri kami hanya kepada Tuhan. Dan kenapa? Karena di dalam pernikahan itu akan membawa mereka bisa jauh dari Tuhan. Karena ketika pernikahan dibentuk, mereka akan bersatu, anak-anak akan dididik di dalam pengertian iman yang seperti apa. Dididik dalam iman seperti apa, dan seringkali kemudian mereka jauh dari Tuhan karena istri yang berbeda kepercayaan dengan mereka. Satu contoh yang paling jelas yang kita bisa lihat dalam Alkitab, yaitu, saya masih ingat, satu contoh dalam Alkitab yang hatinya itu dicondongkan oleh Allah dari istri-istrinya. Ya, sudah istri-istrinya ya. Berarti siapa? Salomo kan ya. Saudara perhatikan ya, Salomo itu waktu dia awal mula menjadi raja, sangat-sangat rohani sekali, Bapak sekalian. Ketika Tuhan mengatakan, kamu mau apa, Salomo? Dan dia memilih satu hal yang sangat penting. Karena memang dia sangat percaya kepada Tuhan, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi saudara, di dalam bagian akhir kehidupan Salomo, Tuhan mengatakannya, Alkitab mencatat kepada kita bahwa hati Salomo condong kepada Allah istrinya, karena istri-istrinya itu membawa dia untuk condong kepada Allah ilam yang lain. Saudara, saya percaya bahwa Salomo itu awal hatinya itu sangat fokus kepada Tuhan. Tetapi dengan istri-istri yang ada, bagaimana kemudian hatinya dicondongkan? Maka di dalam bagian ini ya, kita melihat masalah Israel pada masa lalu, masalah Israel pada masa Nehemia ini,
Dan terulang nanti dalam pasal ke-13 kalau kita membaca, nanti kita akan melihat itu dalam pasal 13, yaitu masalah pernikahan yang campur kepercayaan ini. Saudara barangkali mengatakan, yang enggak apa-apalah, beda kepercayaan enggak apa-apa. Nanti saya bawa dia untuk percaya Tuhan. Bisa kan ya? Kita juga melihat di dalam Alkitab ada orang-orang tertentu kan ya, yang bukan orang Israel, yang tidak percaya kepada Allah, yang kemudian menjadi Israel, mengikuti Allah Israel. Misalkan, kita melihat ada Ruth. Bagaimana Ruth mengatakan, aku mengikut engkau, Naomi. Allahmu Allahku, aku mengikuti engkau. Dan kemudian Ruth itu menjadi nenek moyang bagi Tuhan Yesus. Ada kan ya, kita mendapati bahwa ada orang-orang yang tidak percaya itu kemudian bisa masuk di dalam keluarga kerajaan Allah. Dan mereka dipakai Tuhan bahkan sangat luar biasa. Tetapi saudara, tidak semua hal demikian terjadi. Tuhan memberikan berkat itu kepada Ruth. Tuhan memakai Ruth untuk kemudian menjadi keturunan, membawa keturunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tidak semua orang seperti itu. Karena kenyataannya kita melihat banyak hal terjadi yang kemudian pernikahan yang kepercayaan itu membawa kepada apa? Membawa kepada keluarga itu semakin jauh kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat contohnya. Salomo. Dan kita bisa melihat sampai ini hari contohnya sangat banyak. Bagaimana seorang pemuda-pemudi Kristen yang sangat cinta Tuhan. Tapi salah memilih pasangan. Kemudian membawa dia semakin jauh dari Tuhan. Maka orang Israel mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kami mau komit. Kami mau memisahkan diri kami dengan orang-orang yang lain. Bukan secara kami melihat mereka secara ras. Tetapi karena mereka itu tidak percaya. Karena ketidakpercayaan itu akan membawa kami, menggoda kami untuk jauh kepada Engkau. Kami mau mendevosikan diri kami. Kami mau mendevosikan diri kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami tidak mau memberikan anak-anak perempuan kami. Dan kami juga tidak mau mengambil anak-anak perempuan mereka. Saudara, kalau kita bertanya, kenapa orang Israel dan pada masa itu, kemudian ada godaan untuk mengambil istri dari bangsa yang lain. Atau memberikan anak perempuan mereka kepada bangsa yang lain. Barangkali, Bapak sekalian, barangkali ada dua hal. Mengapa mereka melakukan itu? Barangkali yang pertama yaitu masalah status sosial. Ketika mereka memberikan anak perempuan mereka atau mengambil anak perempuan dari bangsa yang lain, barangkali itu akan meningkatkan status sosial mereka. Saya kira tidak terlalu asing bagi kita kan ya. Tidak terlalu asing bagi orang percaya hari ini. Bagaimana bisa ada perbedaan apapun, bahkan agama apapun berbeda, tidak apa-apa. Asal apa? Status kita bisa naik. Saya kira itu sesuatu yang tidak asing sampai hari ini bagi kita. Dan orang Israel kita bisa melihat itu dalam pasal ke-13 nantinya. Bagaimana itu bisa membawa satu keadaan yang membawa mereka melihat status sosial lebih tinggi daripada yang lain. Tapi yang kedua barangkali Bapak sekalian, kenapa mereka itu jatuh dalam pernikahan yang berbeda kepercayaan, yaitu urusan bisnis. Urusan bisnis Bapak sekalian. Itu bagaimana ketika memiliki relasi dengan orang-orang yang lain. Barangkali pembesar jangan-jangan. Dan relasi bisnis itu menjadi luas kan ya. Menjadi sangat luas. Menjadi relasi bisnis itu semakin lebih leluasa untuk boleh dimiliki. Dan itu godaan mereka. Godaan mereka yang pada masa itu, yang saya kira itu godaan yang sampai ini hari juga dialami oleh orang-orang percaya. Kenapa? Karena urusan status sosial. Kenapa? Karena urusan bisnis untuk bisa diperkembangkan. Saudara, nyatanya ya, kalau kita melihat bahwa orang Israel itu gagal di dalam hal itu, dan ini alasan mengapa Tuhan membuang mereka pada kali pertama, ketika mereka juga melakukan perkawinan campur dan kemudian menyembah dewa-dewa dan Tuhan membuang mereka. Dan bagaimana sampai ini hari kita bisa melihat bahwa banyak orang terlalu percaya diri, dan akhirnya jauh dari Tuhan. Karena kenapa? Karena masalah pasangan. Saudara, Bapak Ibu yang belum menikah, barangkali juga orang tua yang memiliki anak, barangkali perlu sangat memperhatikan hal ini. Karena ini bukan urusan masalah kecil. Bangsa Israel itu dibuang Tuhan, dimulai dari kerusakan di dalam keluarga. Sebuah bangsa besar hancur mulai dari keluarga. Dan Israel mengatakan, kami mau Tuhan, kami mau. Kami mau merelakan masalah bisnis itu barangkali tidak berkembang. Kami mau merelakan masalah status sosial yang tidak meningkat barangkali. Kami mau Tuhan, kami mau mendevosikan diri kami hanya kepada Engkau.
Tetapi yang kedua, sekalian, selain daripada masalah pernikahan, mereka mau melakukan pemisahan kepada bangsa-bangsa yang tidak menyembah Tuhan, mereka juga mau melakukan pemisahan di dalam peribadatan kepada Tuhan, di dalam memikirkan akan Sabat. Saya akan membacakan kepada kita dalam ayat 31. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus, dan kami tidak akan membiarkan begitu saja, dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ketujuh dan tidak akan menagih sesuatu hutang. Saudara perhatikan di sini, mereka mau berkomitmen kepada Tuhan bukan hanya sekadar di mulut saja. Mereka mengatakan, Tuhan, kami mau komit kepada segala firman-Mu. Itu bagian pertama. Tapi yang kedua, kami mau komit kepada kehidupan yang terpisah, yaitu dalam pernikahan. Tapi yang kedua, mereka mau komit dalam kehidupan mereka bagaimana menjalankan Sabat dengan serius di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan, mereka mengatakan, Tuhan, pada hari Sabat, pada hari kudus, kami tidak membeli barang-barang dari orang-orang tidak percaya itu. Perhatikan baik-baik, Bapak sekalian. Mereka tidak mengatakan, kami tidak mau membeli barang-barang dari orang-orang itu. Tapi mereka mengatakan, pada hari Sabat dan pada hari kudusnya Tuhan, kami tidak mau membeli barang-barang dari mereka, gandum yang dari mereka, kami tidak mau membeli. Saudara, kita melihat di sini bagaimana komitmen mereka. Mengatakan, Tuhan, kami tidak mau membeli bukan karena hanya sekadar mereka tidak membeli, Bapak sekalian. Ini bukan hanya lihat praktik yang ada di depan tidak membeli. Tetapi apa yang ada di belakang yaitu bahwa mereka mau berkomitmen kepada Tuhan dengan iman mengatakan, Tuhan, hari ini hari Sabat, dan kami mau memisahkan diri kami dengan bangsa-bangsa yang lain yang berurusan dengan masalah duniawi ini. Kami mau fokus kepada Engkau dan kami beriman, Engkau memelihara hidup kami. Itu subtext yang ada di belakangnya, Bapak sekalian. Mengapa mereka tidak membeli? Karena mereka percaya bahwa Tuhan akan memelihara mereka. Tuhan akan memelihara mereka dan Tuhan akan mencukupkan mereka. Saudara perhatikan, ketika hari Sabat itu, orang-orang dari bangsa yang lain datang kepada mereka. Ini kesempatan loh. Kesempatan apa? Kesempatan menjalin urusan bisnis kepada orang-orang ini. Kesempatan bertemu dengan pelanggan atau penjual dan segala macam. Ini kesempatan besar, Bapak sekalian. Kesempatan yang barangkali hanya ada hari itu. Karena barangkali orang-orang itu datang dari jauh, datang ke situ, hari berikutnya sudah pulang. Nah, kalau mereka sudah pulang bagaimana? Bagaimana urusan bisnis ini? Saudara, seolah mereka mengatakan, Tuhan, kalaupun hari itu lewat, kesempatan itu lewat, kami mau berkomitmen kepada Tuhan dan percaya bahwa Engkau akan memelihara hidup kami. Itu yang utama, sekalian. Mereka mau mengatakan, Tuhan, masalah beli-membeli ini memang penting untuk urusan perut kami. Itu sangat penting, Tuhan. Tetapi urusan beribadah kepada Tuhan itu jauh lebih penting. Bukan berarti ini nggak penting, maksudnya, tapi ini jauh lebih penting. Mereka mengatakan, kami mau pada hari Sabat itu berhenti dari segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami mau percaya bahwa Engkau akan memelihara hidup kami. Saudara, hari Sabat bagi Israel bukan hanya sekadar mereka datang beribadah. Tetapi hari Sabat itu mengingatkan mereka bahwa Tuhan telah memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja. Dan hari yang ketujuh pun, kalaupun mereka beristirahat pun, Tuhan mencukupkan mereka. Mereka nggak perlu harus mati-matian, Bapak sekalian. Mereka perlu mencukupkan diri dengan seluruh berkat Tuhan. Saudara, ketika Israel keluar dari Mesir dan dibawa ke dalam tanah perjanjian, Tuhan mengatakan untuk mereka bisa beribadah di sana. Maka seluruh hari-hari yang mereka jalani, hari pertama sampai hari ke-6, dan hari ke-7 mereka berhenti sejenak, mengingatkan mereka bahwa Tuhan sudah memberkati dan Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mencukupkan. Saudara, ini poin yang penting, bukan praktiknya. Praktiknya adalah bahwa mereka tidak melakukan penjualan dan pembelian pada hari Sabat. Tetapi yang di belakang itu yang menjadi prinsipnya adalah bahwa Tuhan, kami melihat Engkau sebagai Allah kami yang berotoritas, yang mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Saudara, barangkali kalau saudara bertanya kepada saya, berarti saya nggak boleh ngapa-ngapain pada hari Minggu begitu? Oh bukan, Bapak sekalian. Saya tidak mengatakan kepada saudara nggak boleh melakukan ngapa-ngapain gitu ya. Hanya datang ibadah, habis itu tidak boleh melakukan yang lain. Tentu di dalam tanggung jawab setiap pribadi ya. Setiap pribadi perlu bergumul.
Tetapi yang menjadi asumsi di belakang atau substance yang harus kita miliki adalah bahwa Tuhan pertama-tama yang dan paling terutama. Kalau ketika kita menaruh Tuhan yang paling utama, hal-hal yang lain gimana? Kita perlu atur dengan baik. Bagaimana kalau ada hal yang paling penting, masalah pekerjaan? Jadi bisa diatur. Bisa diatur karena kenapa? Karena saya terlebih dahulu memberikan tempat bagi saya beristirahat untuk menikmati seluruh berkat Tuhan. Dan itu yang dilakukan Israel. Ketika bahkan mereka memberikan ini ya, memberikan peristirahatan pada tanah mereka selama tahun ke-7. Itu satu bukti mereka mengatakan, Tuhan, kami sudah diberkati pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tahun ke-7. Kami mau mengistirahatkan tanah itu. Bukan karena tanah itu nggak menghasilkan apa-apa, tetapi kami mau bergantung kepada Tuhan. Karena pada tahun ke-7 tanah itu tidak dikerjakan, maka tahun pertama baru tanah digarap. Berarti mereka percaya bahwa tahun ke-7, tahun pertama itu Tuhan akan mencukupkan mereka. Karena itu bukan sesuatu yang gampang saya kira. Bagaimana melihat tanah itu tidak diapa-apain? Kita mengatakan itu pemborosan kan ya. Beberapa waktu lalu dalam PD, Budona mengatakan, orang Israel, barangkali kita hari ini melihat tanah itu kalau tidak diapa-apain setahun, itu pemborosan, berapa banyak untung kalau didapat, kalau dikerjakan itu. Tapi tidak, Bapak sekalian. Karena bukan masalah untung rugi di sini yang mau dipermasalahin, tetapi masalah iman kepercayaan bahwa Tuhan akan mencukupkan mereka. Dan itu yang diperhatikan oleh orang-orang Israel. Mereka mengatakan kepada Tuhan, kami mau memisahkan diri dengan bangsa-bangsa yang lain. Ketika bangsa-bangsa yang lain pada hari itu sangat sibuk untuk mencukupkan segala kebutuhan perut mereka. Kami mau pada hari itu berhenti sejenak dan memikirkan segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan dan beriman bahwa Tuhan akan mencukupkan. Satu hamba Tuhan pernah ditanya, Bapak sekalian, kalau saya tidak mengerjakan ini, saya bisa kekurangan. Kalau saya mengerjakan pekerjaan ini, ibadah saya bisa abaikan. Saya harus memilih apa? Saya kira ya, jawaban hamba Tuhan itu sangat bijaksana ketika mengatakan, saya kira orang yang memberikan utamanya kepada Tuhan, yang mencintai Tuhan, Tuhan tidak mengabaikan orang itu. Tentu nggak gampang kok sekali. Tapi kita bisa melihat bagaimana orang Israel mengatakan, Tuhan kami mau belajar berbeda dengan bangsa yang lain. Bukan berbeda secara ini ya, secara luar saja, tapi mereka berbeda dengan pengertian Tuhan kami mau memfokuskan diri kami memuji Engkau, beribadah kepada Engkau pada hari Sabat itu. Saudara, tentu ketika kita merenungkan hal ini, kita perlu berhati-hati ketika mengatakan melakukan pemisahan. Pemisahan itu bukan isolasi, Bapak sekalian. Waktu mereka mengatakan, kami memisahkan diri dengan orang-orang tidak percaya Tuhan, itu bukan isolasi. Artinya apa? Waktu pemisahan ini berarti mereka bergabung dengan orang-orang percaya yang lain. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-29 misalkan, memisahkan diri dalam ayat 28, dan menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka. Berarti pemisahan ini bukan sekadar menjadi orang-orang yang individu sendiri-sendiri. Seperti orang-orang di dalam kaum Eseni misalkan pada masa sebelum Tuhan Yesus, ada kelompok Eseni yang mengasingkan diri. Orang percaya itu tidak dipanggil mengasingkan diri, Bapak sekalian, isolasi diri. Kenapa? Karena dunia sudah hancur. Saya tidak boleh datang ke sana. Tetapi kita dipanggil untuk kemudian mengasingkan diri untuk bergabung dengan orang-orang percaya yang lain. Berbeda kan ya? Ada orang-orang yang sangat freak sekali memisahkan diri. Kenapa? Dunia sudah jelek sekali. Saya pergi ke hutan. Saudara dan saya tidak dipanggil di dalam panggilan seperti demikian. Kita dipanggil untuk apa? Untuk kemudian boleh memisahkan diri dengan orang-orang tidak percaya yang lain dan menggabungkan diri dengan orang-orang beriman yang lain untuk boleh kemudian menjalankan panggilan Tuhan. Di dalam apa? Di dalam peribadatan kepada Tuhan, di dalam kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Saudara, saya kira bertumbuh bersama-sama itu sangat diperlukan. Bertumbuh bersama-sama itu sangat diperlukan oleh setiap manusia, oleh setiap orang percaya, membutuhkan orang-orang yang lain untuk boleh beribadah kepada Tuhan dan menjalankan akan Taurat Tuhan. Saudara, di dalam bagian kedua kita melihat bagaimana komitmen mereka, pengakuan mereka membawa komitmen kepada pemisahan hidup. Bukan pemisahan secara fisik saja, tetapi adalah mendevosikan diri secara penuh kepada Tuhan. Apapun harga yang harus dibayar, mereka mau kerjakan.
Hal yang ketiga yang kita bisa renungkan di dalam pasal ini, Bapak sekalian, yang saya mau ajak kita lihat adalah bahwa pengakuan kepada Tuhan, pengakuan akan dosa-dosa, dan pengakuan kepada otoritas Tuhan membawa orang-orang yang mengaku itu untuk memiliki cinta kasih kepada pekerjaan Tuhan. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-32 misalkan, saya akan membacakan bagi kita. Pula kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun sepertiga sikal untuk ibadah di rumah Allah kami. Dan kemudian kalau saya membaca di dalam ayat ke-34, pula dengan membuang undi, kami yakni para imam, orang-orang Levi dan kaum awam, menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api. Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah kami secara bergilir oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun, supaya di atas mezbah Tuhan akan Allah kami ada api yang menyala seperti tertulis dalam kitab Taurat. Saudara perhatikan ya, orang-orang ini kemudian berkomitmen mau mencintai pekerjaan Tuhan di dalam baitnya Allah Tuhan. Dan termasuk menyediakan kayu api. Saudara pikirkan ya, kayu api loh. Bisa aja ini kan ya, hire orang lah untuk mengerjakan itu. Ada budak-budak di bait Allah kan ya. Kalau saudara membaca dalam ayat ke-28 kan, yang memisahkan diri itu termasuk para budak yang ada di bait Allah kan ya. Kenapa enggak para budak ini aja yang ditugaskan untuk mencari kayu bakar, supaya di mezbah Tuhan itu tetap ada api bakaran. Kenapa ya? Tapi saudara, orang-orang ini ya, mau menggabungkan diri di dalam pekerjaan Tuhan. Mau tunduk ke dalam apa? Ke dalam pekerjaan Tuhan. Hati Tuhan di bait Allahnya. Kehendak Tuhan dinyatakan di sana. Dan mereka mengatakan, Tuhan kami mau mencintai apa yang Engkau cintai. Saudara, orang-orang ini kemudian memberikan waktu mereka, memberikan harta mereka dalam ayat 32. Dan ayat 34 mereka memberikan waktu untuk mencari kayu bakar dan mengatur sedemikian rupa. Saudara, kita melihat di sini bagaimana orang-orang Israel ketika berkomitmen kepada Tuhan. Mereka berkomitmen kepada hal-hal yang secara spesifik mereka bisa lakukan. Mereka tidak hanya mengatakan, kami mau ikut Tuhan, that's it. Tapi mereka mengatakan, kami mau ikut Tuhan. Pertama, kami mau ikut Tuhan di dalam segala firman. Kami mau ikut segala peraturannya. Kami mau ikut di dalam kekudusan, dalam menjaga pernikahan. Kami mau ikut Tuhan dalam kekudusan, menjaga sabat. Kami mau ikut Tuhan dan kami mau berbagian di dalam pekerjaan yang Tuhan berikan di tengah-tengah mereka. Pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam bait Allah pada hari itu. Bait Allah menjadi pusat dalam kehidupan orang-orang Israel. Dan mereka mengatakan, Tuhan, kami mau berbagian di sana. Dan perhatikan saudara, di dalam ayat 35 misalkan kita baca, lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Menarik ya. Hasil tanah pada tahun pertama. Membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama. Dan dari tanah dan buah sulung segala pohon. Ini satu komitmen Bapak sekalian. Kenapa? Karena waktu memberikan kepada Tuhan hasil yang pertama, itu artinya mereka sedang mengatakan, Tuhan, Engkau telah mencukupkan kami dan akan mencukupkan kami. Kenapa? Karena tahun pertama itu barangkali hasilnya baik, Bapak sekalian. Tahun kedua bagaimana? Tahun ketiga bagaimana? Tahun keempat bagaimana? Panen berikutnya bagaimana? Kalau panen pertama itu hasilnya sangat besar dan kemudian diberikan kepada Tuhan, panen kedua anjlok, bagaimana? Tapi ketika mereka mengatakan, Tuhan kami mau berkomitmen mendukung pekerjaanmu di rumahmu, kami mau memberikan hasil pertama dari tanah kami, dan kami percaya hasil-hasil berikutnya itu Engkau akan berkati. Saudara, ini iman sangat besar sekali. Ini iman yang mereka tunjukkan dengan mengatakan, Tuhan kami tidak ada pengetahuan mengenai tahun berikutnya. Kami tidak ada pengetahuan bagaimana panen berikutnya. Yang kami tahu, panen yang pertama ini Tuhan yang telah berikan kepada kami dan Tuhan yang memberkati kami, dan yang kami tahu bahwa Engkau juga akan memberkati panen-panen yang berikutnya. Mereka tidak tahu bagaimana hasil panen berikutnya. Tetapi mereka mengatakan kami mau berikan kepada Tuhan. Saudara, komitmen mereka kepada rumah Tuhan. Karena memang dalam konteks mereka hari itu bagaimana para Levi kemudian boleh bekerja di bait Allah. Dan kemudian segala persembahan diberikan ke dalam rumah Tuhan. Dan saudara, hari ini barangkali kita boleh belajar memikirkan pekerjaan Tuhan.
memikirkan apa yang dicintai Tuhan, memikirkan di mana hati Tuhan berada. Dan kita boleh belajar mengatakan, Tuhan, saya mau komit untuk itu. Saya mau komit memberikan hati saya. Saya mau komit memberikan waktu saya. Saya mau komit Tuhan memberikan akan bahkan materi yang saya punya. Kenapa? Karena Engkaulah yang memiliki semuanya itu. Karena Engkaulah yang memberkati kami dan semuanya itu berasal daripada Engkau. Saya kira, saya kira apa yang kita belajari hari ini, beberapa bagian tadi ini mengingatkan kita bahwa kehidupan orang-orang percaya adalah kehidupan yang tidak hanya di dalam mulut saja. Tapi kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang dinyatakan di dalam hidup di mana Tuhan percayakan kepada kita. Orang Israel telah menyatakan kepada kita bagaimana mereka berkomitmen mengikuti firman, bagaimana mereka berkomitmen di dalam menjaga hidup yang kudus, memisahkan diri, dan bagaimana mereka mau berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, kiranya kita boleh merenungkan hal ini dan beringatkan kembali bahwa saudara dan saya telah dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang dinyatakan yang dapat dirasakan. Itu ketika dia menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Dia tidak mengampuni saudara dan saya dengan mengatakan dosa diampuni. Tetapi dia mengampuni segala dosa saudara dengan naik ke atas salib itu dan mati di atas salib. Dan kiranya hari ini pun ketika kita merenungkan hal ini, kiranya kita boleh berkomitmen kepada Tuhan. Sekali lagi diingatkan bahwa kita orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang telah mengaku diri sangat lemah. Orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Orang-orang yang melihat hanya kepada otoritas Tuhan saja. Dan hari ini sekali lagi kita diingatkan untuk boleh menjalankan hidup di dalam terang firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita untuk boleh memiliki satu komitmen untuk terus boleh mengikuti firman. Dan ketika saudara kemudian mengerjakan itu, harap dikerjakan di dalam cinta kasih kepada Tuhan yang menggerakkan kita mengerjakannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa kami orang-orang percaya yang dikasihi oleh Tuhan bukan hanya di dalam kata-kata kami, tapi Tuhan telah mengasihi kami di dalam tindakan dan perbuatan. Tuhan telah mengasihi kami dengan Engkau turun ke dalam dunia, dengan mati di atas kayu salib. Tuhan, kiranya Engkau boleh mengingatkan kami bahwa kami bukan orang-orang Israel yang belum melihat kasih yang besar itu, tapi kami hidup di dalam masa di mana Engkau telah turun ke dalam dunia. Kami hidup di dalam hukum belas kasihan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk boleh menjalankan hidup yang sungguh kepada Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kami bukan orang-orang yang sempurna. Kami bukan orang-orang yang sudah melakukan seluruh firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Terlalu banyak kegagalan yang kami kerjakan. Terlalu banyak kegagalan yang kami alami dalam hidup. Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong kami, boleh mengingatkan kami, ketika kami bahkan gagal mengerjakannya Tuhan. Akan firman yang kami dengarkan, akan firman yang telah kami renungkan. Ketika kami gagal Tuhan, jangan buang kami. Tuhan, ingatkanlah kami. Roh Kudus-Mu yang boleh sekali lagi mengingatkan kami. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau boleh memberikan kekuatan kepada kami, mengerjakan segala firman Tuhan, menjalankan hidup sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kegirangan, dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami dalam seluruh keterbatasan hidup kami, kiranya Engkau berbelas kasihan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan bagi seluruh jemaat di tempat ini, kami bergumul satu demi satu, berbeda-beda, tapi kiranya Engkau sekali lagi menopang kami ya Tuhan, menjalankan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.